Adik-adik. Kurang kompak. Adik-adik. Biar tambah semangat kayaknya kakak nyiapin hadiah juga kalau gitu ya. Kalau kakak bilang pasang sabuk pengaman, adik-adik langsung bilang cekrek gitu ya. 1, 2, 3. Pasang sabuk pengaman. Kurang kompak. Pasang sabuk pengaman. Pegang pundak temannya yang di depan. 1, 2, 3. Kita mau jalan-jalan dulu. Belok kiri. Lurus. Turunan. Tanjakan. Jalan lurus. Belok kiri. Kiri mana kiri? Kiri sini dong. Nah, kiri dong, masa kanan. Lurus. Kanan. Good job. Lurus. Turunan. Tanjakan. Jalan lurus. Tepuk tangan dulu. Solihah, silakan duduk. Dapat tempat duduk tidak? Coba berkoordinasi namanya, berbicara. Nah, silakan bagi tempat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang ditanya dulu, siapa yang ingin jadi anak hebat? Anak cerdas? Angkat tangan. Anak pintar? Oke. Kalau gitu kita cek suaranya yang paling kencang ya. Are you ready? Kelas 1 atau kelas 6 yang paling semangatnya. Siap-siap semuanya. Kalau kau senang hati teriak hebat. Kalau kau senang hati bilang cerdas. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati teriak pintar. Oke, kalau pintar dicek ya. Buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Udah fokus. Good ya. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Nabimu? Apa nama agamamu? Siapa nama musuhmu? Iya, setan yang kencang ya. Siapa nama musuh kita? Siapa yang sering ganggu salat? Siapa yang sering ganggu ngaji? Siapa yang sedang menyanyi? Entar dulu. Yang sedang nyanyi di depan nih. Masa setan? Bu, bagaimana ini bu? Udah jauh-jauh datang dari Tangerang Selatan. Setan mah nggak kelihatan dan ngajaknya kesesatan. Namanya kamu siapa? Yang siapa yang ada di depan? Oke, kamu mau cerita buat teman semua. Sekarang lomba duduk paling rapi. Tepuk 1, tepuk 1. Ekonya boleh di off aja, Bapak operator. Efeknya kok. Nah, sip tambahan. Tepuk 1. Oke, biar tambah kompak sayang. Kalau kakak bilang tepuk 1, jawabnya gini. Ha. Kalau 2, iya gitu. Ha. Ibu kalau masa kecil kurang bahagia boleh ikutan bu ya. Ini acara buat barang-barang Pak Guru juga ya. Kalau 3 bagaimana? Oh bukan, kalau 3 tepuk 3. Bisa nggak? Bisa. 1, 2, 3, tepuk 1. Kurang kompak, tepuk 1. Tepuk 1. Dan hanya jangan begini. Singkat padat. Gitu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Kalau kamu bilang awan, teman-teman tarik nafas. Kalau kamu bilang hujan, hembuskan. Ini namanya kontemplasi atau menenangkan diri. Dulu kakak lagi kuliah begini. Jadi menenangkan diri dulu baru belajar. Gimana kak? Contoh ya, awan, hujan. Begitu ya, bisa? Relax. Ibu, ini kata dokter Zaidul Akbar bisa meringankan paru-parunya. Plus menghilangkan beban hidup yang ada. Karena relaksasi, menenangkan diri. Yuk, 1, 2, 3. Belum disuruh, udah narik aja. Belum. 1, 2, 3, awan. Tahan sampai beduk zuhur ya. Hujan. Pelan-pelan, jangan begini. Ya. Ulang pelan-pelan yuk. 1, 2, 3. Awan. Hujan. Lagi. Awan.
Awan. Nanggung. Awan. Dikit lagi. Awan. Iya, hujan. Sudah ada yang kayak asma begini. Duduk yang paling rapi. Udah kita mulai belajarnya, siap? Kalau kau senang hati teriak hebat. Baca basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, tikus. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Astagfirullah. Ayo doa belajar bareng-bareng nih. Lagi hadiah dari cepat-cepat kencang. 1, 2, 3. Kurang kencang. Allahumma barik lana. Doa apa itu, Bang? Doa makan. Mikirnya makan baik sih. Belajar dulu nanti makan ya. Rabbi zidani ilman warzuqani. Amin. Baik, adik-adik, kamu waktu di sini amat terbatas. Dan kita disuruh untuk mengenal sosok manusia terbaik. Harusnya dipanjang lebarkan ini ceritanya. Karena siapa saja yang membahas nama beliau, bagus-bagus kalian mengikuti jejak beliau, insya Allah akan jadi anak hebat. Pertanyaannya, pada mau nggak nih jadi orang hebatnya? Cuma sebelah kanan doang yang kecil-kecil nih. Siapa yang mau jadi anak hebat? Anak hebat itu nggak ada yang lemas dan nggak ada yang ragu-ragu. Dia mah optimis dan yakin. Gitu ya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Alhamdulillah. Kakak doakan yang angkat tangan, Allah jadikan kalian anak hebat. Ulang ya, ulang. 1, 2, 3. Siapa yang mau jadi orang hebat? Orang pintar. Ada yang belum kelihatan, belum angkat tangan. Ulang lagi ya. Siapa yang mau jadi orang gila? Ulang. Siapa yang ingin disayang Allah, disayang Rasulullah? Kalau Allah dan Rasulnya udah kita sayang, nanti ada tempat terbaik buat kita semuanya. Namanya? Tapi kata Rasul, ada orang-orang yang nggak mau masuk surga. Kalau di sini kayaknya pada mau semua gini ya. Coba, siapa yang mau masuk sumur? Semangat banget mau masuk sumur. Masuk surga. Ulang ya, 1, 2, 3. Siapa yang mau masuk surga pagi ini? Alhamdulillah. Bu, setuju Bu? Udah ridho belum sih? Ulang sayang. Mama sama, kamu masuk surga, mamanya enggak ridho. Ulang ya. Siapa yang mau masuk surga sore ini? Siang ini? Alhamdulillah. Pagi ini? Dahsyat, ibunya belum setuju, tapi kalian udah semangat. Jadi mau pilih ibu atau mama? Apa kalian nih? Mau masuk surga atau pilih ibu dulu? Atau kita doakan ibunya juga? Siapa yang pengen cepet-cepet mamanya masuk surga? Udah banyak banget Bu. Ya Allah. Bu, ibu gimana? Sudah siap? Siapa yang pengen cepet-cepet papanya masuk surga? Malam ini? Subhanallah. Sabar. Tenang. Ya udah, kalau kayak gitu maunya, kita bahas hari ini. Kalau kita semuanya pengen masuk surga. Tapi kalau urusan waktu, biar Allah saja yang menentukan. Konsentrasi. Lama juga ya ini Bu ya. Duduk yang paling rapi. Kita mulai ya. 3 pembelajaran atau 3 bab. Jadi fokus, setiap bab itu ada pertanyaan, langsung angkat tangan, bukan teriak ya. Mulai. Duduk yang paling rapi. Adik-adik, di depan sana ada kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada tulisan meneladani. Sebelum bahas tentang pribadi unggul, kamu mau tanya, meneladani itu artinya apa sayang? Meneladani itu artinya apa? Apa? Mengikuti. Cepet gitu kayak abangnya. Maaf ya sayang ya. Nih, let's go. Kamu punya jawab? Oh ya udah, maaf sayang kamu dapat. Jawab. Jawabannya adalah mengikuti. Selain mengikuti apa lagi? Meniru, mencontoh, mencontek. Pokoknya sesuatu yang ada di dalam diri Rasul kalian ikuti. Namanya itu meneladani.
Contoh nih ya, ada streamer asal Inggris datang ke Indonesia, dia ngefans banget sama Ronaldo. Datang ke Indonesia bawa dampak buruk buat pemuda Indonesia. Apa itu ngomongnya? Minggir lu miskin, minggir lu miskin. Siapa? I So Speed. Dia mengidolakan siapa? I So Speed, orang berkulit hitam, senang sama baju yang dipakai nomor. Kalau lagi main game dia menang, gayanya gimana? Wah, hafal ya. Kenapa dia bisa meniru Ronaldo? Karena dia mencintai, mengidolakan, ngefans sama Ronaldo. Sekarang di depan kamu ada umat yang akan meminta pertolongan oleh satu manusia. Manusianya bernama? Namanya adalah Muhammad. Dan Nabi Muhammad akan menemui orang yang ngefans sama Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong, di sini cinta nggak sih sama Nabi? Alhamdulillah. Bu, kalau ibu punya anak lalu dia mengatakan, "Mama, aku sayang banget sama Rasulullah." Ibu mau meninggal kapan aja udah bebas, Bu. Kenapa? Karena sudah meninggalkan generasi terbaik. Tapi kalau dia, "Nak, kamu idolanya siapa?" "Tentang sahur, Ma." Tentang sahur. Nah, itu ibu perlu khawatir kalau meninggalnya masih meninggalkan generasi itu ya. Duduk yang paling rapi, kita cek Bu, kita cek mana yang paling semangat mencintai Nabi Muhammad. 1, 2, 3, beneran nggak nih ya? Siapa yang di sini mengidolakan Rasulullah? Ini terbanyak yang angkat tangan di sini. Semangat banget. Oke, siapa yang di sini cinta Nabi Muhammad? Tenang Bang, tenang. Ya, hadiahnya bakal diberikan. Duduk yang paling rapi. Siapa yang di sini pengen ketemu Rasulullah? Pengen memeluk Rasulullah? Mengidolakan Nabi Muhammad? Kalau begitu dites dulu, siap? Alhamdulillah. Lanjutkan, kalau kalian ngefans sama Nabi, pasti apapun yang berkaitan dengan Nabi, dia akan tahu dan hafal. Lanjut ya. Perhatikan. Kalau tahu, lanjutkan. Mana nih yang ngefans sama Nabi Muhammad? 1, 2, 3. Ya udah, lanjutin. Muhammad. Lanjut. Lanjut itu lagu. Kan tadi diputerin kan lagu-lagunya banyak tuh. 1, 2, 3. Dikelaya begini sih. Hafal enggak? Atau enggak ini aja? 1, 2, 3. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul fi qalbi. Apa enggak? Kata cinta Nabi Muhammad. Bahasa Indonesia aja kali ya? Oke, lanjutkan. 1, 2, 3. Baik hatinya, santun perangainya, ia teladan bagi kita semua. Muhammad. Hafal enggak? Astagfirullah. Yang mana nih katanya mau dibuktikan? Yang ini aja dah. 1, 2, 3. Nyanyianku di sini sedikit. Astagfirullah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Ya. Stop. Udah, tutup. Kita lagi bahas Nabi Muhammad, nak, bukan bahas jumbo. Ya Allah, paling kecil. Bu Haji udah, maaf Bu Haji, stop. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba yang ini, 1, 2, 3. Rasulullah dalam menanammu kami susuri barang sirama pahit getir sumber barangmu. Apa gak sih? Kita apa yang mana? Ya, 1, 2, 3. Ahmadiyah Habibi. Kacau ini Pak. Aduh lain aja. 1, 2, 3. Semangat. Ayah Susanti. Aduh. Allahu Akbar.
Enggak, cukup. Udah. Bu Guru, bagaimana ini? Ini lanjut nggak, Bu? Lanjut nggak? Udah. Astagfirullahaladzim. Istighfar bareng-bareng. Gimana istighfar? Astagfirullah. Yang kencang. Rabbana barai. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang lupa terhadap tujuan kami bertemu dengan Rasul. Ya Allah, ampunkanlah anak-anak kami. Duduk yang paling rapi. Terus gimana Kak biar kita mudah mengikuti Nabi Muhammad? Bab pertama, perhatikan ya. Bab pertama, kalau kamu pengen ringan ibadahnya, sholat, ibadah kan banyak, apa aja sih ibadah? Sholat, ngaji, belajar, datang tepat waktu, senyum kepada teman dan guru, menghormati orang, itu namanya ibadah. Ada yang berat melaksanakan, ada yang ringan. Kalau ringan gimana? Dikasih contoh nih, duduk yang paling rapi, siap-siap. Suatu hari ada anak bernama Udin lagi nonton TV. Bab pertama nih sayang, nanti dicatat ya, Bu, nanti boleh ditanya lagi 3 bab ini. Udin lagi nonton TV, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk. Udin, siapa? Paket, mau paket. Udin langsung buka pintu. Ada apa Om? Paket. Ayo, makasih ya. Udin. Ya Om. Tolong ambilkan minum, kopi, nasi dan lauknya di belakang. Udinnya bingung sayang. Om ini siapa sih? Aku tukang paket. Ya kok nyuruh aku sih? Aku haus, cepat. Udin langsung kebentaran. Pertanyaannya kenapa? Kira-kira Udin mau ngerjain apa enggak? Yang kencang, mau ngerjain atau enggak? Ringan apa berat melaksanakannya? Mau dikerjain atau enggak? Kenapa enggak mau dikerjain? Takut, penipu, takut penculik. Penculik, no. Enggak kenal, jawabannya enggak kenal. Orang kenal juga enggak, namanya siapa, dari mana asal usulnya. Om ini siapa sih? Bukan paket. Iya, aku tahu tukang paket, tapi aku dari mana? Ya udah cepat kerjain. Nggak bakal dikerjain. Apa yang dikerjain sama si Udin? Dia manggil mamahnya, manggil papahnya, ketua RT, ketua RW, kepala sekolah, dipanggil semuanya buat ngusir orang yang tidak di perhatikan. Gara-gara nggak kenal, perintah tidak dilaksanakan. Nomor 2, cantik namanya siapa sayang? Dimsa. Rimska. Oke. Duduk paling rapi. Pagi-pagi Rimska lagi nonton TV sayang. Nonton TV. Pas itu ia menghirup aroma masakan. Wah, Mama kayaknya masak nih. Langsung dia ke dapur. Mamanya lagi goseng-goseng. Mama? Apa sayang? Mama lagi apa? Mama lagi main bola. Udah tahu nanya pakai lagi. Mama lagi masak sayang. Lihat kalimatnya sayang. Lihat kalimatnya. Mama masak apa? Masak kesukaan kamu nak. Masya Allah. I love you ma. I love you too. Mama sempurnakan dulu ya. Ya Allah. Kenapa ma? Bumbu dapurnya habis nak. Lihat. Perhatikan baik-baik. Terus ma? Kalau nggak ada bumbu dapur, nggak sempurna masakannya, nggak enak. Aduh gimana dong ma? Bisa bantu mama? Lihat kalimatnya sayang. Bisa mas, siap. Di sana ada warung bude. Ini beli bumbu dapur. Lari nak. Siapa? Balik lagi langsung nyalahin. Ini mah. Capek ya nak? Enggak, tadi naik kuda biar cepat. Iya, makasih. Ya udah, duduk di meja makan. Siap. Langsung mamanya sempurnain. Ini masak apa main bola sih? Nah, masakannya sudah siap. Kamu di mana? Di meja makan. Lihat kalimatnya nih. Kalau tadi disuruh, sekarang nggak pakai disuruh.
Ayah juga mau keluar loh dari kamar, no. Siap-siap. Ada nggak sayang? Emang nggak ada, ngapain nengok? Ini cuma cerita, bayangin aja, imajinasikan. Ada nengok semua bu, anak siapa ini? Langsung deh, terus mah. Gimana ya, ayah juga mau masak, mau makan. Oh, piringnya belum ada nih. Bisa? Bisa mah. Iya, cuma dikasih kode, langsung diambil piringnya. Dan setelah selesai, masakan dihidangkan, ayahnya datang. Siapa yang rapi-rapi? Aku, ayah. Masya Allah, keren ya. Sama-sama. Pertanyaannya, kenapa sih? Nah, namanya siapa sih? Ya, dia begitu mudah melaksanakan perintah. Disuruh yang mana? Bukan. Bukan. Karena disuruh orang tua, bukan. Karena mamanya. Disuruh ayah. Disuruh ayah. Nurut. Jawabannya gampang. Ayo. Harus mandiri. Harus mandiri. Oh, karena makan. Bukan. Patuh. No. Karena disiplin. Oke. Duduk yang paling rapi. Kamu nggak ada yang kedengaran suaranya yang mendekati jawaban yang benar. Ada yang disiplin. Kalau itu dibalikin lagi. Kenapa dia disiplin? Karena patuh. Dibalikin lagi. Kenapa dia patuh? Karena sayang. Iya, kenapa dia sayang? Kalau sama guru juga harus sayang. Sama guru juga harus patuh. Dan itu kedua orang tua juga kita ya. Jawabannya kebalikan dari cerita pertama, Solih. Apa? Karena bukan karena mamanya, tapi dia mengenal sosok yang menyuruhnya. Perhatikan baik-baik. Anak ini kenal nggak sama mamanya? Kenal apa kenal banget? Tahu atau tahu banget? Paham atau paham banget? Bayangkan ciri orang yang kenal begini. Nah, Rizka? Iya. Kamu kenal sama mama? Kok nanya gitu? Ya, kamu kenal nggak sama mama kamu? Ya kenal lah. Coba jelasin. Maksudnya? Mama itu gimana sayang? Mama? Iya. Mama itu? Mama adalah pejuang aku. Belum aja bicara, tapi emosinya sudah keluar. Kenapa? Karena ada cinta yang begitu besar. Cinta itu muncul dari kenal dulu kepada orang yang selalu berada di sisinya. Paham gak nih? Ikuti kamu bareng-bareng. Nanti ada pertanyaan nih. 1, 2, 3. Tak kenal. Ikuti. Tak kenal. Maka tak sayang. Tak kenal. Maka tak sayang. Mirip dengan kondisi kita dengan Nabi Muhammad. Maksudnya? Ada umat-umat Nabi Muhammad. Cuma dia bilang, aku Islam. Do you know Muhammad? No. Why? I don't know. Ini PR nih saya nih. Kalau kamu nggak kenal sosok Nabi Muhammad, yang terjadi sholatnya berat, ibadahnya berat. Kenapa? Karena tidak mengenal sosok Nabi Muhammad. Oke, kamu mau cek yang paling semangat menyebut nama Rasulullah. 1, 2, 3, duduk yang paling rapi. Siapa yang pengen ketemu Rasulullah? Siapa yang pengen bisa masuk ke dalam surga? Baik, langkah pertama kalian harus kenal Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang pertama masuk ke dalam surga. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Adam, Ibrahim itu nanti sayang. Umat itu nanti. Kalau umatnya Nabi Muhammad udah pada masuk ke dalam surga, baru umat yang lain. Tapi yang masuk surga yang kenal sama nabinya. Apa enggak nih? Apa enggak? Oke. Gitu dong.
semuanya. Siapa yang hari ini bersiap untuk mengenal lebih dalam Rasulullah? Siapa yang bersiap mempelajari karakter Rasulullah? Siapa yang bersiap menjadi fans idola Nabi Muhammad? Siapa yang pengen dekat sama Nabi Muhammad? Maka berbanggalah, nanti kebaikan hadiah bakal kalian dapatkan. Tepuk tangan dulu semuanya, 1, 2, 3. Ada itu ke saya. Pecinta Nabi Muhammad, tepuk tangan dulu. Judulnya apa? Rahmatan lil alamin. Yuk ikuti kamu isu. 1, 2, 3. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah menciptakan Nabi Muhammad kecuali diturunkannya rahmatan lil. Kalau rahmatan lil alamin tuh kayak gimana bentuknya? Masuk ke bab pembelajaran kedua. Yuk, duduk yang paling rapi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Nah, kita akan kasih tahu nih. Pagi hari ada anak di depan jendela lagi duduk aja. Dia nangis karena habis diejek sama temennya. Aku sedih nih. Ayah? Ayah di mana sih? Aku sedih. Jangan ketawa. Ayahnya dengar suara tangisan pagi-pagi. Siapa itu pagi-pagi? Dia buka jendelanya. Dicari setiap sudut. Tahunya dibuka. Dek. Iya ayah. Kenapa nangis pagi-pagi? Aku mau curhat ayah. Oh ya, ayah ke depan ya. Ayahnya ke depan, buka pintu. Duduk di samping anaknya. Kenapa kamu sedih, Nak? Aku kan di kelas istirahat sama teman-teman. Terus? Aku diejek ayah. Diajak apa, Nak? Aku kan main tebak-tebakan sama teman. Oke. Main tebak-tebakan apa? Tebak-tebakan masing-masing punya idola dan superhero. Oke. Kenapa kamu dibully, disakiti? Pas giliran aku bicara menyebutkan idolaku, aku diejek karena idolaku wajahnya nggak ada, channel YouTube-nya nggak punya, orangnya nggak kelihatan. Emang idola teman kamu siapa, Nak? Yang cowok nih banyak banget seneng sama Tung Sahur. Astagfirullahaladzim. Terus? Yang perempuan apa lagi ya? Apa tuh, Nak? Mereka senang banget sama Blackpink. Blackpink tuh bukannya minuman warna ungu? Itu Blackcurrant ayah. Maaf. Lah terus giliran kamu kenapa diejek? Pas giliran aku diejek, katanya wajahnya mana? Wah, orangnya yang mana sih? Emang kamu nyebut apa, Nak? Aku. Iya. Aku nyebut yang ayah sampaikan setiap hari. Apa, Nak? Aku bilang idolaku, superhero-ku adalah Nabi Muhammad. Oh, ayahnya langsung berdebar-debar dan memeluk anaknya dengan penuh cinta. I love you, Nak. I love you tuh. Gak apa-apa, Nak. Santai aja. Karena kamu sudah melakukan yang paling benar. Dan kapanpun ayah meninggal. Amin. Kok amin sih? Dengerin dulu. Makanya ya. Kalau kamu udah mengatakan aku mengidolakan Rasulullah, berarti kamu berada di jalan yang benar. Dan gak usah khawatir, Nak. Allah turunkan hadiah buat mereka yang dekat sama Nabi Muhammad. Hadiahnya apa? Ayah tanya sama anak-anak SDN Grogol dulu. Hadiahnya apa kalau kita dekat sama Nabi? Kalau tadi kan bab pertama mengenal dulu. Kalau ini bab pertama, bab kedua adalah dekat dengan Muhammad dapat apa? Pahala, surga, syafaat, surga, pahala. Oke. Jawaban kalian mirip kayak anak itu. Aku tahu ayah. Apa coba? Pahala kan? Bagus. Terus?
banyak ya? Banyak nak. Syafaat Oh, oke. sama ini ya? Sama pahala dan surga. Bagus. Tapi sekarang kamu masih hidup atau udah mati? Ya masih hidup lah. Hadiah yang kamu sebutkan itu nanti kalau kamu udah meninggal, bumi udah hancur, matahari udah nggak ada. Karena kamu masih hidup, nah hadiahnya nggak usah pakai nanti. Saat kamu hidup, hadiah ini diturunkan. Wah, temen aku dapat nggak? Enggak, teman kamu nggak bakal dapat. Kok gitu? Karena ini khusus diturunkan buat manusia yang dekat sama Nabi Muhammad. Dan yang nggak dekat dapatnya apa? Ingat-ingat, nanti ditanya. 3S sayang. Apa tuh 3S saya? Syusya, syulit, sengsara. Ulang. 1, 2, 3. Syusya, pakai shin ya. Syusya, syulit, sengsara. Oke, itu jauh dari Nabi. Kalau dekat sama Nabi, Dikasih contoh. Duduk yang paling rapi. Nah, dulu ada keluarga. Awalnya dia nggak kenal Nabi. Awalnya dia menolak Muhammad. Gara-gara rumahnya ada Muhammad kecil, rumahnya dapat hadiah langsung, nggak pakai nunggu pas meninggal dulu di yaumil akhir. Enggak. keluarga siapa? Kayaknya anak-anak sini tahu nak. Oke, ayo ceritain. Jadi ada seorang suami istri dari desa Bani Sa'ad, kampung Jazirah Arab. Desa pelosok sayang. Nah, Iya ya. ayah mau ke kota dulu ya. Kota Mekah. Iya, nyari uang, nyari gaji, nyari kerjaan. Sama bunda. Iya, hati-hati ya nak. Nanti tebak ya, ini keluarga siapa yang beruntung gara-gara dekat sama. Bab kedua ini dekat dengan Nabi. Untungnya apa, dapatnya apa? Lihat. Pergilah mereka ini suami istri. Diketuk-ketuk rumah Mekah. Bu, ada bayi yang mau dirawat nggak? Jadi budaya orang Arab sayang, bayi yang baru lahir nggak disusui sama emaknya, tapi harus dibawa dulu ke desa. Namanya disebutnya kalau sekarang isolasi, dipindahin dulu. Bayi kami sudah dibawa sama warga desa. Wah, gimana nih bu? Saya lagi ayah. Diketuk-ketuk lagi. Bu, ada bayi yang dibawa? Nggak ada, bayi kami sudah dibawa ke desa. Seluruh rumah di Mekah dicari, tapi nggak ada. Akhirnya suaminya mau bilang, ayo bu kita pulang. Ayah, apa? Anak-anak kita nungguin duit buat jajan beli mainan. Apa sih? Oh, salah. Tepuk tangan dulu. Nah, duduk yang paling rapi. Akhirnya si ibunya bilang gini, kalau kita pulang nggak bawa apa-apa, malu sama teman-teman kita, tetangga kita. Mereka mau udah dapat anak, dapat duit. Ada satu bayi yang belum diambil ayah. Aku tahu, aku udah lihat wajahnya, masih kebayang. Siapa namanya ayah? Tahu nggak? Namanya siapa? Kenapa nggak mau diambil sama teman-teman yang lain? Karena yatim, bu. Nggak ada uangnya bu, dia yatim. Nggak apa-apa ya, daripada kita pulang nggak bawa apa-apa. Lihat, awalnya ditolak, akhirnya mereka datang ke rumah bunda. Bunda siapa nih yang punya bayi bernama Muhammad? Bunda Aminah. Langsung. Permisi, ada bayi yang dibawa. Muhammad, ada yang bawa kamu lah. Akhirnya langsung dibawa keluar. Siapa nama anda? Kami akan membawa bayimu, wahai bunda. Namaku Aminah. Dan ini Muhammad. Apa engkau membawanya? Iya bu, daripada kami nggak bawa apa-apa. Bayinya diserahkan kepada siapa nama ibu yang bakal? Aminah. Aminah. Hah? Halimah. Ya, yang pakai gamis bang, kamu selempar nggak apa-apa ya sayang? Yang pakai gamis hitam. Iya Halimah. Maaf ya sayang, kamu selempar nggak apa-apa ya? Hop. Sejak. Tepuk tangan dulu. Tahu nggak jawabannya? Siapa? Bunda Halimah. Iyalah orang yang beruntung. Modalnya cuma deket sayang. Dibawa pulang. Bunda Halimah dapat uang nggak? Ya. Mereka hanya membawa siapa? Muhammad kecil. Di mana mereka bawa? Ke rumah. Di rumah mereka ada siapa? Ada Muhammad. Belum jadi bayi sayang. Anaknya datang, dek. Anak bawa uang? Enggak. Lihat dulu bayinya sini. Berubah suasananya. Dibuka. Wah, bayinya ganteng banget ayah. Ganteng banget. Ibu, aku mau berangkat kerja dulu ya besok. Siapa ya?
besoknya pun tiba. Ayo semangat semuanya. Yuk, siapa yang mau main sama Muhammad? Aku Bunda. Ayo ibu, aku berangkat dulu ya. Pas dibuka pintunya, Allah, Allah, Halimah. Ya apa ya? Lihat, rumahnya nggak pakai lama, langsung dikasih hadiah sama Allah. Dan bisa kamu kerjakan juga di rumah kalian atau di dalam diri kalian. Apa itu hadiahnya? Harus paham saya sejarah ini. Kalau enggak, kamu sulit mencintai Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Apa sih ayah? Ada sesuatu terjadi depan halaman rumah kita Bunda. Cepat keluar. Ya, aku taruh Muhammadnya dulu. Ditaruhlah Muhammadnya dan keluarlah Bunda Halimah bersama anak-anaknya. Kaget. Allah, ini dari mana ya? Jazirah Arab yang kondisinya RKB. RKB apa ya? Rusak, kacau, berantakan. Ulang yuk. Rusak, kacau, berantakan. Jangankan di desa, di kota aja rusaknya luar biasa. Rusak apanya? Alamnya rusak. Kacau apanya? Perilakunya. Bayi yang perempuan diapain bu? Dikubur hidup-hidup. Kacaunya apa? RKB. B-nya berantakan. Apa itu B-nya? Ibadahnya berantakan. Apa yang terjadi sama keluarga Bunda Halimah? Ternyata halamannya tumbuh rumput. Padahal lagi kering kerontang. Ayah ini kok rumputnya banyak banget. Kambing kita kok banget gemuk gini? Kambingnya jadi gemuk padahal panjang sejarahnya itu kering. Ditarik kambingnya, diperah susunya, melimpah satu ember penuh. Mereka menikmati dengan penuh kebahagiaan. Apa kalimat dari suami Bunda Halimah? Catat dan ingat-ingat sampai mati sayang. Halimah, demi Allah, bayi yang kamu gendong tuh, yang kamu bawa dari kota Mekah ke rumah kita adalah bayi yang membawa keberkahan. Gak perlu nunggu nanti sayang. Pahala surga itu pasti dapat. Asal kamu dekat sama Nabi. Di dunia dapat berkah, di akhirat dapat 3 yang tadi kamu sebutin. Di dunia dapat apa? Ulang. Di dunia dapat apa? Di dunia dapat apa? Dapat berkah. Si anaknya nanya, Ayah, aku tadi dapat berkah dong. yes. Temen aku Itu 3S. susah, sulit, sengsara. Terus Terus kalau buat aku berkah itu apa ya? kamu nggak tahu berkah? Sering disebut tapi aku nggak tahu. Wah, bahaya kamu nggak tahu nak. Coba kamu mau tanya anak-anak SDN sini ya. Apa itu berkah sayang? Sholat. No, itu ibadah. Berkah apa artinya? Hadiah. Bagus. Aduh, kebaikan apa bang? Kebaikan. Tadinya mau dikasih 2 karena dia nyebutnya 1, nggak apa-apa dikasih 1. Udah nih, kunci dulu jawaban dia kebaikan. Tinggal tambahin kata-kata lengkap sempurna arti dari keberkahan. Kalau udah kebaikan ini udah bener bang. Tambahin lagi kebaikan apa? Kebaikan apa? No. Kebaikan? Kebaikan hakiki. No. Berbagi kebaikan. Good, bagus. Apa lagi? Berbagi apa? Rezeki. Berbagi kebaikan. Dikit lagi. Rezeki. Rajin sholat makin jauh lagi. Nah. Duduk yang paling rapi. Ya jawaban abang tadi udah benar. Tambahkan kalimatnya. Apa ya? Nah, berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa tuh? Bertambahnya kebaikan. Wah, keren ya ayah. Nanti aku dapat kambing juga. Enggak, kebaikannya itu beda-beda. Nabi Muhammad ditaruh di Mekah, berbeda kota Mekah. Nabi Muhammad ditaruh di Madinah, berbeda kota Madinah. Nabi Muhammad ditaruh di masjid, ada masjid di Aceh nggak hancur gara-gara tsunami. Masjid apa namanya? Tahu nggak? Kenapa masjid yang nggak hancur? Ada nama Muhammad di dalamnya. Di Amerika ada seorang budak bernama Clancy, namanya diabadikan. Hormat orang-orang Amerika. Diganti namanya menjadi Muhammad Ali. Tahu siapa Muhammad Ali? Petinju legendaris Amerika. Semuanya berubah sejak ada Muhammad, baik di dalam diri satu kota atau satu negara. Jadi berkah adalah bertambahnya. Ulangi, 1, 2, 3. Bertambahnya kebaikan. Yang kencang, 1, 2, 3. Bertambahnya. Alhamdulillah. Yuk. Yang pengen dapat kebaikan gimana? Langsung anaknya bilang, Ayah, aku kan udah cinta sama Nabi. Biar aku makin dekat sama Nabi apa? kerjain yang Nabi suka sayang.
Oh, Nabi paling suka apa? Nabi paling suka dengan sholat. Tapi anehnya sayang, kamu Jumat lalu ngisi di daerah Depok sayang. Lagi sholat karena melipir ke masjid. Kamu ngeliat kakak-kakak kalian SMP sayang. Allah, ngeri banget ya. Lagi sholat begini, ini anak SMA sayang, pakai baju celana abu-abu. Allah. Allah. Mereka sholatnya bercanda. Kamu samping qadarullah, takdirnya kamu di samping mereka nih anak SMA segerombolan. Kamu sedih, kenapa? Nabi sangat suka sama sholat. Kita umatnya kurang begitu respect sama sholat. Senang nggak sama sholat sayang? Senang. Cinta nggak sama sholat? Kalau kalian pengen cinta sama Nabi Muhammad dan Rasul pengen nemuin kalian, sholatnya perbaik, sholatnya sungguh-sungguh, jangan main-main. Yuk, duduk yang paling rapi. Kamu siapin hadiahnya lagi. Pesan buat kesimpulan kita hari ini ya. Jam berapa sekarang? 4:06. Oke, siap. Mana suaramu? Ini suaraku gitu. Mana suaramu? Kurang apa? Mana suaramu? Oke, duduk yang paling rapi. Nabi Muhammad sangat cinta dengan yang namanya sholat. Kalau di rumah kalian pengen dapat berkah, sholatnya diperbaiki. Syairnya sebagai penutup kita pada kesimpulan hari ini. Mana suaramu? Mana semangatmu? Adik-adik nanti hafal doanya. Kita nyanyikan bareng ya. Tapi dengarkan dulu syair tentang kesimpulan hari ini. Ingatlah ibu ayah selalu berpesan, sholat jangan pernah ditinggalkan. Ayo sholat, ayo zuhur, ayo asar, maghrib, isya dan subuh. Orang sholat Allah suka, orang malas Allah murka. 5 waktu bukanlah beban, janganlah jadi alasan. Bareng-bareng yuk. Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Dengarkan baik-baik, siap-siap tentang Nabi Muhammad. Rasul utusan membawa berkah, Islam datang bersama rahmat, agar selamat dunia akhirat. Sholatlah jangan terlambat. Bareng-bareng semuanya. Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Tahu nggak itu doanya di mana? Ada yang tahu doa di mana itu? Iya, sholat di gerakan apa? Duduk di antara 2 sujud. Maaf ya bang ya, maaf, sorry. Makasih. Duduk di antara 2 sujud. Doanya lengkap. Nabi Muhammad minta sama Allah buat umatnya selamat dunia akhirat. Artinya tahu nggak? Yaudah, bareng-bareng yuk. Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhanku, ampuniku, kasihiku, tutuplah aibku, tinggikan derajatku, luaskan rezeki, beri petunjuk dan juga kesehatanku. Siapa yang hartanya mau melimpah, siapa yang mau diampuni dosanya sama Allah, siapa yang mau ditinggikan derajatnya, baca doanya dengan khusyuk saat sholat. Jangan main-main. Kalau main-main nanti nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Kayak teman kamu ini, katanya dia cinta, katanya dia cinta sama Nabi, tapi sholatnya main-main. Kita sambut saja, dia bernama Marco. Sini masuk. Beri tepuk tangan buat yang meriah buat Marco. Let's go Marco. Everybody. Kalau bisa sayang geser. Nah, ini dia. Ini Marco, permisi Bu. Iya, masuk Marco. Alhamdulillah. Sini. Geser. Permisi. Duduk.
Adik-adik, kamu sudah bilang gini, no, bocahnya di belakang kalian. Nggak ngomong gitu kan? Apa? Yuk, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, duduk yang rapi. Kalau kalian berdiri, temannya kehalangan. Marco, diri kali ya. Hah? Kamu diri biar temannya nggak kehalangan. Oke, sini Marco. Alhamdulillah. Marco, kamu bawa hadiah. Oke. Marco mau dapat hadiah? Mau. Ya, coba disapa dulu teman-temannya. Kalau ketemu sesama muslim 3S, kalau enggak 5S. Susah? Bukan. Itu kalau jauh dari Nabi Muhammad, susah, sulit, sengsara. Tapi kalau ketemu sama orang lain, salam, senyum, sapa, sopan, santuy. Bukan santuy, santun. Oke. Pertama, sapa dulu ibu-ibunya. Halo ibu-ibu. I love you. Bilang, apa kabar ibu, sehat? Sakit. Dah. Marco. Iya Kak. Kita lagi bahas manusia terbaik. Kamu punya idola nggak? Punya. Idola terbaik yang kamu ikuti sehingga kamu mengikuti jejaknya beliau. Makannya kamu ikutin, jalannya kamu ikutin, lalu belajarnya kamu ikutin. Siapa idola kamu? Ada deh. Sombong amat. Siapa nama idola kamu? Ada. Tebak ya. Godzilla. Bukan. Megalodon. Batman. Bukan. Siapa dong? Monyet. Nah, kalau idola tuh pilih yang terbaik sehingga kamu bisa mengikuti kebaikannya. Oke. Kamu kasih ini ya, kasih kode ya. Oke. Dengan kamu dekat, 1 kamu kenal, 2 kamu dekat, kamu bakal dapet keberkahan. Maksudnya otakmu mana? Mana otak? Otak mana? Kamu nyari apa sih? Otak. Oh, otak kok dicari? Ada di dalam. Terus kalau kamu dekat dengan dia, ngefans sama dia, otakmu makin cerdas. Hati, mana hati? Hati ada ini. Hatinya bakal lebih lapang, lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Oke. Kakinya nih. Oke. Kakinya akan melangkah ke tempat yang baik-baik karena kamu dekat sama dia. Lalu mulut, mana mulut? Nah, mulutnya juga akan terjaga karena kamu kenal dengan manusia terbaik. Bahkan kalau dia kenal sama sosok ini, mulut dan tangannya pasti lebih aman ketimbang mereka yang nggak kenal. Ada syairnya nih sayang. 1, 2, 3, hafal nggak? Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak udah. Itu lagunya sesuai dengan hadis Rasulullah. Oh ya? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama adalah mulut dan tangan. Lihat, mulut dan tangan, tidak mengejek, tidak pukul-pukulan, maka dia adalah muslim yang paling utama, paling afdol kata Rasul. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kamu kenal nggak sama sosok ini? Enggak. Namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa manggut-manggut? Aku tahu. Ngefans nggak? Iya lah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sayang sama Nabi Muhammad? Wah, tepuk tangan dulu. Baik, Marco. Diam dulu. Marco. Marco. Ya. Kalau kamu sayang sama Nabi Muhammad, perjuangannya apa? Makan lagi. Kalau kamu sayang sama Nabi Muhammad, perjuangannya adalah? Nggak tahu. Apa sayang? Nabi sangat senang sama apa namanya? Sholatnya kerjain, amal yang lain ketutup jadi baik. Sholatnya baik, yang lain jadi baik. Sholatnya berantakan, otakmu berantakan, matanya berantakan, mulutnya comel. Iya, kakinya berantakan. Astagfirullah. Coba, kamu sayang nggak sama Nabi Muhammad? Ya udah, sholat nggak? Aku. Ya. Sholat nggak? Sholat nggak? Enggak. Ada cinta Nabi, masa nggak sholat? Kagak. Iya. Aku. Ada sayang Nabi. Iya, kalau sayang Nabi sholat dong. Enggak. Kenapa nggak sholat? Monyet. Oh iya kan dia monyet ya, berarti dia nggak sholat. Pantesan kamu sudah pernah lihat di musola, kamu barisan paling pertama. Enggak. Sholat tapi tahu? Tahu. Masjid tahu? Harusnya sholat Marco. Monyet. Oh iya. Yang lain ada kalau begitu sholatnya?
Harusnya dikerjain. Buat siapa sholat? Ini umatnya Rasul. Emang kamu bukan umatnya Rasul? Oh, dia bukan umatnya Nabi. Ya terus apa yang kamu cintai dari Nabi Muhammad? Bisa ngaji nggak? Bisa? Ayo coba, yuk bilang teman-teman. Teman-teman, Aku mau ngaji. aku ganteng. Bukan. Bilang aku mau ngaji. Dengerin ya. Maksudnya apa? Dites. Oh dites. Kamu baca, kamu lanjutin. Oke. Ayat tentang hadiah buat mereka yang dekat sama Nabi. Bab kedua adalah dekat. Apa itu hadiahnya? Rahmatan lil alamin, keberkah. Lanjutkan Marco ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ulang. Ulang hafal nggak? Yang lain nggak? Nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Amin. Bukan. Wa ma arsalna. Nggak hafal Marco. Enggak. Ya Allah. Kenapa? Kamu nggak ngaji? Enggak. Ngaji dong sama Bu Nurno di PPK-nya dong. Ngaji. Karena nabinya udah nggak ada, tapi ada yang ditinggalkan oleh nabi. Bahasa kalau orang tua namanya warisan, sesuatu yang ditinggalkan buat anaknya. Nabi Muhammad ninggalin apa sayang? Salat. Sesuatu yang masih hari ini bisa kita pegang, kita lihat, kita sentuh. Namanya wasiat. Namanya Al-Quran, Bu Haji. La ilaha illallah. Ngaji, makanya ngaji. Itu peninggalan Nabi Muhammad. Marco. Iya kak. Terus ibadah apa yang kamu kerjain? Sholat enggak? Monyet. Ngaji enggak? Terus apa dong? Zikir. Oh, bukan kamu aja? Yang lain juga. Binatang-binatang? Oh, baik-baik. Jadi, yang ibadah mengikuti Nabi atau umatnya Rasul, ibadahnya banyak. Tapi binatang nggak disuruh kayak Nabi Muhammad. Yang disuruh kayak Nabi Muhammad ada 2. Siapa? Jin dan manusia. Kalau binatang mereka hanya berzikir kepada Allah. Kamu mau ajak teman-teman berzikir boleh? Boleh. Kalau dia nggak berzikir berarti kalah sama kamu ya. Iya lah. Aku aja zikir. Yuk duduk yang paling rapi. Sebagai penutup kita zikir bareng. Duduk sini Marco. Nah, Marco ya. Marco, hadiahnya disiapin ya. Nah, Allah. Duduk yang paling rapi. Nih, ada yang tahu nggak ya? Judulnya adalah Zikrul Maut atau zikir itu artinya mengingat sayang. Zikrullah mengingat Allah. Kalau zikrul maut mengingat kematian. Siapa aja yang senang mengingat kematian pasti amalnya berbeda dengan orang-orang yang nggak ingat mati. Apa nggak nih? Wahai manusia, bareng-bareng. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, bareng-bareng semua, akhirat selama-lamanya. Ini lagu yang bagus nggak dihafalin gimana sih? Orang kaya mati raja-raja, rakyat biasa mati, pergi menghadapi lahir, dunia yang dicari akan dibawa mati. Dengarkan ya adik-adik ya. Yang sholatnya main-main itu dia lagi nyari dunia sayang. Dia senang, emosinya dikeluarkan. Bang sholat bercanda, itu namanya lagi nyari dunia. Tapi orang yang khusus sholatnya, maka itu akan dibawa ke akhirat. 2. Pas orang belajar dia main-main, berarti dia lagi nyari dunia. Tapi ada orang khusyuk belajar buat amal sholat di akhirat, itulah yang akan dibawa mati. Sesuatu yang kalian kerjakan seperti Nabi Muhammad akan berakhir pada kebahagiaan. Sholat, zikir, puasa, selawatan. Bareng-bareng semuanya. Wahai manusia, semuanya. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat
selama-lamanya. Zikrul maut, biar Allah ingat kita juga. Satu lagi, orang kaya, orang miskin mati raja-raja, rakyat biasa mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, guru-guru, murid-murid, orang tua, anak-anak, presiden, gubernur, tukang sayur, tukang tidur, yang senderan, yang pegang tiang, tukang sound system, guru-guru, yang pegang HP, yang pakai peci, yang lagi diri, yang lagi bengong, tukang tidur, tukang pukul, tukang ngawur, tukang kubur, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Dengarkan. Rajin-rajin amal solih akan ketemu Nabi. Biasanya kalau di sekolah lain ada tepuk tangan, ini kok nggak ada ya? Oh ya, alhamdulillah. Makasih, thank you.